Kamu provokator. Agak juga punya masyarakat ya. Masukkan mas. Karena tuntutannya mereka supaya PBB yang 200 ya PBB itu diturunkan, PBB P2 itu diturunkan, kan saya akomodir. Tapi kan kenyataannya ya masih keras seperti itu. Berarti saya menyimpulkan ini tidak murni. Tidak bisa mimpin Pati, tidak bisa menjaga pemerintahan di Pati secara baik. Ada transaksi dari PT Kain ini dengan jumlahnya gitu sekitaran 75 juta, 65 juta dengan total 2,9. Udah clear, emang benar datanya suami saya itu digunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat, hampir nggak ada data masyarakat Indonesia yang selamat. Kita tinggal search di Google aja gitu, apa namanya NIK gitu, atau EKTP, muncul itu semuanya itu, gitu. Dan itu bisa dengan gampang dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Selamat malam. Puncak perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tinggal beberapa hari lagi. Momentum 80 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan akan dirayakan dengan penuh sukacita. 17 Agustus sejatinya menjadi momentum refleksi seluruh anak bangsa bahwa kemerdekaan tak semata tentang lepas dari belenggu penjajah. Merdeka bisa beragam maknanya, terlebih lagi di era keterbukaan informasi dan kemudahan akses berbagai berita dan semakin dekatnya jarak antara publik dan pejabatnya. Hari ini di sebuah kota di Jawa Tengah, Pati, terjadi gelombang aksi yang patut jadi bahan renungan dan pelajaran kita bersama. Di mana kealpaan penguasa dan minimnya partisipasi serta tenggang rasa untuk sesama menjadi momentum titik balik yang bergulir dan membara. Kasus Pati tak hanya sebatas pembatalan pajak yang sempat naik menggila, tapi menjadi catatan dan pertanyaan, benarkah kita sudah merdeka? Dengan segala isu yang belakangan menjadi perhatian semua. Inilah Satu Meja The Forum, 80 tahun Indonesia, benarkah kita sudah merdeka? Hari peringatan 80 tahun kemerdekaan RI tinggal menghitung hari. Namun, publik masih saja terusik dengan berbagai persoalan bangsa yang pelik. Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan masih saja terjadi, bahkan dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Di Jawa Tengah misalnya, Bupati Pati, Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Saat kebijakan ini dikritik, Sudewo balik menantang publik. Meski kebijakan ini akhirnya dibatalkan, masyarakat sudah terlanjur marah dan menggalang perlawanan. Pengangguran dan kemiskinan pun masih menjadi pemandangan sehari-hari. Gelombang PHK juga terjadi di mana-mana. Sementara, oligarki ekonomi dan praktik korupsi masih terus terjadi. Praktik suap bahkan masuk dalam peradilan. Jual beli perkara pun terjadi dengan berbagai modusnya. Saat ini para pelaku kejahatan semakin canggih begitu ya. Mereka sedemikian rupa menghindari endusan aparat penegak hukum sehingga mereka menggunakan transaksi cash. Ya, mereka juga ada yang pernah menggunakan misalnya barang mewah untuk menyuap, misalnya jam tangan mewah yang bernilai miliaran, atau juga sekarang berkembang modus baru, misalnya mereka bertransaksi dengan menggunakan cryptocurrency. Hukum terkesan dipermainkan, sementara demokrasi dan kebebasan berekspresi dikebiri. Ya, menurut saya jadi keliru gitu, memahami kritik sebagai ancaman. Nah, ini menjadi fenomena dalam yang kami hadapi sehari-hari. Seperti orang demonstrasi sehari-hari itu kan partisipasi yang dijamin oleh konstitusi. Terus dianggap oleh aparat di bawah sebagai ancaman sehingga harus dibubarkan segera. Demokrasi itu membutuhkan kebisingan, membutuhkan kegaduhan, membutuhkan orang semua berbeda-beda cara mengekspresikannya. Semua yang terjadi di negeri ini seharusnya menjadi bahan evaluasi para pengambil kebijakan di pemerintahan, agar kemerdekaan bisa benar-benar dirasakan oleh semua kalangan,
bukan hanya dinikmati segelintir orang. 80 tahun Indonesia, benarkah kita sudah merdeka? Dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio M. Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Malam, Mas Kodari. Ada juga Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios. Malam, Media. Dan ada Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Malam. Melalui sambungan Zoom, saya telah bergabung juga dengan Nimerodi Gulo, Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Malam, Mas Gulo. Ya. Dan juga ada Guru Besar Kajian Asia dari University of Melbourne, Profesor Fedi Hadis. Malam, Pak Fedi. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Oke, baik. Sebelum kita mulai dialog, kita update terlebih dahulu. Di sini sudah ada jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia. Dipo, bisa diupdate perkembangan terakhir di Pati pada malam ini seperti apa sebetulnya? Selamat malam Mas Budiman. Yang dapat dipastikan adalah bahwa situasi di Kabupaten Pati, khususnya di alun-alun Pati dan juga di depan dari kantor Bupati Pati, ini sudah sangat-sangat kondusif, jauh berbeda jika dibandingkan dengan situasi yang kemudian terjadi pada pagi, siang, hingga bahkan sore hari tadi. Artinya masyarakat sudah dapat beraktivitas seperti biasa, lalu lintas sudah berjalan secara normal, bahkan para pedagang sudah kembali dapat menjajakan dagangannya, termasuk juga masyarakat yang sudah kembali beraktivitas di alun-alun Kabupaten Pati. Hal ini juga sedikit banyak menggambarkan, Mas Budiman, bahwa memang nampaknya rakyat Pati ini betul-betul murni ingin menyuarakan suara mereka di depan pemimpin mereka, yaitu Bupati Pati, untuk kemudian menyampaikan keluh kesah yang memang cukup keras, yaitu untuk kemudian melengsarkan Bupati Pati tanpa harus ada kekerasan. Karena dapat kami konfirmasi malam ini sudah aman, dan tadi pada saat kericuan terjadi saya mengkonfirmasi secara langsung kepada Kapolresta Pati, Kombes Pol Joko, yang menyebut bahwa memang di tengah-tengah kerumunan massa ini nampaknya ada penyusup, dalam hal ini adalah anarko. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri bahwa Supriyono, salah satu koordinator aksi yang kita tahu juga sempat bersitegang dengan penjabat Sekda Pati, betul-betul mengupayakan aksi demonstrasi berjalan dengan kondusif. Bahkan ketika ada salah satu massa aksi yang kemudian mencoba untuk memprovokasi, bahkan Supriyono menyebutkan kepada polisi, tangkap saja Pak. Artinya aksi demonstrasi yang kemudian dikoordinir langsung oleh rakyat Pati itu sendiri betul-betul dijaga, meskipun karena begitu banyak massa yang kemudian datang, pada akhirnya kericuhan pun pecah. Kita tahu bahwa sejumlah massa juga merangsek masuk ke gedung DPRD Kabupaten Pati setelah gagal bertemu dengan Bupati Pati pada pagi hari. Dan kita tahu juga pada sore hari Bupati Pati, atau pada siang hari Bupati Pati ini sebentar keluar untuk kemudian menyapa rakyat sebelum akhirnya dalam tanda kutip dilempari sebagai bentuk kekecewaan rakyat kepada Bupati Pati. Lalu apa langkah selanjutnya, Mas Budiman? Kita tahu bahwa ketika massa ataupun masyarakat mendesak DPRD untuk kemudian melengsarkan Bupati Pati, ada mekanisme konstitusional yang kemudian harus dijalankan, yaitu dalam hal ini massa berhasil menekan DPRD Kabupaten Pati untuk membentuk hak angket, termasuk juga pansus pemakzulan dari Bupati Pati. Sudah ada 15 orang yang kemudian ditetapkan sebagai anggota pansus. 3 orang diantaranya berposisi sebagai ketua dan juga wakil ketua. Ketua pansus dipimpin oleh Bandang adalah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga ada wakil pansus Joni Kurnianto dari Partai Demokrat, dan juga Muntamah, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu ini adalah jalan konstitusional yang harus kita apresiasi, diambil secara real, secara konkret oleh masyarakat. Karena sebelumnya kita tahu juga bahwa nampaknya Bupati Pati ini juga sudah memberikan statement, Mas Budiman, bahwa secara terang-terangan ia dalam tanda kutip menolak untuk lengser dari jabatannya meskipun massa ataupun rakyat sudah mendesak. Alasannya sederhana, Bupati Pati Sudewo merasa ia terpilih secara konstitusional di dalam negara yang kemudian demokratis, artinya harus ada mekanisme khusus yang kemudian dijalankan jika memang rakyat ingin ia lengser, dan itulah yang kemudian diambil oleh rakyat untuk kemudian mendesak DPRD membentuk hak angket, termasuk juga pansus pemakzulan Bupati Pati. Tentu kita harus berkaca kepada peta politik yang kemudian ada di pemerintahan Kabupaten Pati, karena kita tahu
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini nampaknya cukup solid di Kabupaten Pati, dan kita tahu juga Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tadi saya sempat berbincang beberapa hal dengan Ali Badrudin yang mengatakan bahwa memang seluruh kebijakan, baik itu penetapan kenaikan PBB 250%, termasuk juga pengenaan pajak kepada PKL, ini tidak dikomunikasikan oleh Sudewo kepada DPRD. Artinya DPRD secara tidak langsung mempertanyakan dasar dari Sudewo untuk kemudian mengeluarkan kebijakan kontroversial. Apakah ini kemudian nanti akan juga mempengaruhi kinerja dari hak angket ataupun pansus untuk kemudian melakukan penyelidikan? Tentu ini harus kita simak bersama, karena nanti juga tentu pansus akan melakukan sejumlah hal, seperti misalnya adalah mengundang tim ahli, mengundang korban yang merasa dirugikan akibat kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh Bupati Pati, termasuk juga mengundang saksi, mengumpulkan bukti, dan tidak menutup kemungkinan juga meminta konfirmasi dan juga memanggil Bupati Pati Sudewo untuk kemudian mempertanyakan sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan, dalam tanda kutip merugikan publik. Apakah betul nanti ada unsur-unsur pelanggaran hukum di dalamnya? Ini yang tentu kemudian nanti akan dilakukan oleh pansus yang telah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pati. Sekali lagi, peta politik ini penting untuk dicermati, karena dalam 4 pemilu ataupun pemilihan legislatif terakhir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini selalu menang. Artinya meskipun tidak diketuai oleh politisi dari PDIP, dari pemerintahan Kabupaten Pati, tetapi secara legislatif, secara basis dukungan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memang cukup solid di Kabupaten Pati. Apakah kemudian keharmonisan yang ada di tingkat nasional antara PDIP dengan Partai Gerindra, yang kita tahu merupakan partai dari Sudewo, ini akan mempengaruhi keputusan pansus terkait dengan pemakzulan Bupati Pati? Tentu ini juga menarik untuk kita tunggu bersama, karena tentu nanti setelah pansus bekerja, bergerak selama kurang lebih secara aturan sebenarnya ada waktu 60 hari, kemudian nanti diserahkan kepada Mahkamah Agung, dikembalikan lagi ke DPRD untuk kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna sebelum nantinya diserahkan kepada Presiden melalui Kemendagri. Tentu ini kita akan tunggu bersama, apakah kemudian hal dalam tataran harmonisan nasional antara PDIP dan Partai Gerindra juga turut mempengaruhi keputusan apakah Bupati Pati akan dimakzulkan atau tidak, Mas Budiman. Baik, Dipo Nurbagya, saksikan program lengkapnya pada Dipo Investigasi pada hari Senin 18 Agustus 2025 pukul 20.30. Dipo, terima kasih. Saya akan melanjutkan dialog terlebih dahulu dengan Mas Gulo sebagai Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mas Gulo, ini DPRD sudah membentuk pansus. Apakah ini cukup menolong kemudian untuk meredakan aksi unjuk rasa warga Pati? Ya, jadi tadi sejak aksi mulai jam 8 pagi sampai kemudian menuju setengah 12, tidak kunjung datang Pak Bupati untuk mendatangi warga. Karena warga sebenarnya pada prinsipnya ingin menghadiri undangan Bupati, tidak hanya 5.000 tapi 50.000. Sehingga mereka meminta agar Bupati datang menemui mereka dan sekaligus menyatakan untuk mengundurkan diri. Karena situasi sudah mulai agak panas, ya, terik matahari sudah sangat panas, lalu kemudian sudah pada keringat, saya dan teman-teman akhirnya berpindah sebagian ke DPRD untuk mendesak agar DPRD membentuk pansus tentang hak angket ini. Oke, jadi Pak Gulo, saya coba. Berjalan perdebatan. Jadi DPRD itu membuat pansus atas desakan dari warga? Ya, atas desakan warga, karena saya pikir tadi kalau sempat tadi tidak dibentuk pansus, itu bisa terjadi huru-hara di DPRD. Karena hanya itulah, tinggal itu yang menjadi harapan satu-satunya bagi peserta aksi untuk menyelesaikan masalah ini, karena sudah didesak pihak Bupati juga tidak kunjung datang di depan. Oke. Itu. Oke, baik. Oke, Pak Gulo. Nah, tapi ini perlu dijelaskan bahwa memang ini bukan menjadi pilihan terbaik bagi rakyat. Pilihan sejak awal, baik lewat lewat TikTok, semua warga masyarakat Pati yang memprotes itu ingin agar Bupati ini lengser dari jabatan Bupati, karena memang beliau ini baru menduduki jabatan kurang lebih 6 bulan, sudah 22 dosa hukum
yang 22 dicatat dosa oleh hukum. teman-teman sebagai bentuk pelanggaran-pelanggaran. Oke, baik Pak Gulo. Jadi tidak hanya sekedar soal pajak saja. Oke, baik Pak Gulo. Saya ke media Askar dulu. Gimana Anda sebagai ekonom melihat Pati tiba-tiba bergolak dari daerah? Apa yang sebenarnya memicu terjadinya pergolakan itu? Ada dua hal setidaknya, Mas. Yang pertama adalah leadership yang buruk. Tidak ada empati. Tidak ada empati. Ekonomi sedang sulit, malah masyarakat kecil dipajaki. Jadi ini sama dengan istilahnya Gibran pada saat pemilihan capres-cawapres, berburu pajak di kebun binatang. Inilah Berburu contoh. pajak di kebun binatang. Inilah contohnya. Karena memajaki masyarakat kecil yang tidak punya pilihan selain membayar pajak itu. Itu satu hal. Yang kedua saya lihat, problem yang kedua adalah ada ketidakadilan dari sistem perpajakan kita. Di mana masyarakat nggak punya kemampuan untuk menolak, bahkan terlibat ikut serta dalam proses penyusunan instrumen pajak itu. Jadi ini sudah melanggar aturan perpajakan, no taxation without representation. Dan Bupati itu sudah melanggar. Dan sampai hari ini beliau tidak mundur, keras kepala, dan saya kira ini sangat ironi. Dan menurut saya perlawanan masyarakat di Pati adalah perlawanan yang tulus dan organik. Oke. Dan ini kalau tidak diselesaikan, maka ini akan jadi pembelajaran yang baik sebetulnya untuk masyarakat di kabupaten dan kota yang lain. Oke, baik media Askar. Saya ingin mendengar pandangan dari Profesor Fedi Hadis dari Melbourne, tapi pandangannya setelah jeda berikut ini. Hari ini Bupati harus lancar. Saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Untuk dengan tuntutan seperti itu, semuanya ada mekanisme. Yang tadi adalah pernyataan dari Bupati Pati Sudewo soal menghormati hak angket. Profesor Fedi Hadis, saya ingin bertanya, apa yang sebetulnya Anda baca Pati yang selama ini tidak pernah terdengar, tiba-tiba ada aksi massa dan memaksulkan Bupati dan kemudian direspon oleh DPRD dengan pembentuk panitia angket. Apa yang dibaca Prof. Fedi? Jadi menurut saya kita mesti memahami bahwa pertama bukan saja di Pati yang terjadi kenaikan pajak PBB. Di banyak kabupaten di Indonesia itu sedang terjadi karena memang pemerintah daerah di berbagai tempat mengalami kesulitan untuk membiayai segala urusan pembangunan dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya kenapa di Pati kemudian terjadi resistensi seperti ini? Tidak terjadi di tempat-tempat lain. Menurut saya kemungkinan ada dua hal yang saling berhubungan. Pertama yaitu kepemimpinan di Pati itu kebetulan sepertinya cukup buruk. Agak terputus dari masyarakat, tidak mengerti perasaan masyarakat, dan mempunyai arogansi sebegitu tinggi sehingga menantang masyarakat untuk protes, ya. Dan kedua adalah sebetulnya di Pati itu walaupun dikatakan tadi tidak terdengar, sebetulnya selama belasan tahun secara periodik itu telah terjadi resistensi masyarakat terhadap berbagai hal. Yang paling menonjol adalah pembangunan pabrik semen Gresik itu sekitar 15-20 tahun yang lalu yang merusak lingkungan. Dan kemudian ada gerakan-gerakan lingkungan hidup yang mempersatukan rakyat setempat dengan LSM dan sebagainya. Jadi ada tradisi resistensi tersebut. Nah, tradisi resistensi kemudian ketemu dengan pemimpin yang arogan. Nah, dua itu sekarang, dan ini yang kita harus baca, ketemu dengan politik tingkat yang lebih tinggi, yaitu politik yang terjadi sekarang ini di tingkat DPRD kan, makzulan ini. Yang dikatakan oleh wartawan Anda tadi itu ya berhubungan dengan peta politik secara nasional.
apakah PDIP itu akan mendongkel orang Gerindra, ataukah karena ada usaha untuk berharmonis dengan Gerindra, ini tidak akan dilakukan. Jadi kan dua hal ini kemudian ketemu kepada politik elit lokal. Oke, Prof. Fedi, Mas Kodari, gimana Istana membaca ya fenomena di Pati sebetulnya tanpa partai politik, tanpa mahasiswa yang minimal yang tampak di televisi tiba-tiba bergerak dan memaksa DPRD untuk membentuk panitia angket. Apa yang dibaca oleh Istana? Mungkin ini saya pribadi ya, Mas, bukan pernyataan resmi dari Istana. Kalau saya melihat, pertama tentu dari segi kenaikan memang kan sangat besar ya, 250%. Tentu kita seperti kata Prof. Edi tadi pernah mengalami kenaikan-kenaikan PBB di berbagai tempat, termasuk misalnya di Jakarta. Dan waktu itu juga sempat mengalami protes zaman Pak Ahok, tetapi mungkin angkanya nggak 250%. Dan sebetulnya kalau dikembalikan kepada porsinya memang kan itu wilayahnya dari pemerintah daerah. Cuman apakah konsultasinya cukup atau tidak, misalnya tentu itu persoalan yang lain. Saya membaca bahwa Pak Sudewo udah komunikasi dengan camat, dengan kepala desa, tetapi memang saya belum baca komunikasi dengan DPRD. Tentunya idealnya juga komunikasi dengan DPRD, karena tentu yang namanya PBB itu kan berpengaruh kepada keuangan daerah dan berpengaruh kepada masyarakat luas. Seluruh masyarakat di Pati pasti mengalami. Apakah Mas Kodari lihat ada faktor arogansi juga sebetulnya? Yang kedua, saya juga membaca bahwa pro kontra yang muncul di Pati ini berkaitan dengan Pak Sudewo itu berakumulasi. Ada soal pelarangan sonhorek, ada pengurangan karyawan honorer di RSUD. Kemudian ada beberapa isu-isu yang lain. Nah, mungkin yang nomor 3 adalah bahwa soal cara berkomunikasi dari Pak Sudewo yang tentunya harus menjadi cerminan dan menjadi perhatian bagi semua kepala daerah. Karena Pak Prabowo sendiri kan tidak kurang-kurang mengatakan bahwa kepala daerah itu harus empati dan membela kepentingan rakyat dan masyarakat. Dan yang keempat tentunya walaupun tidak kelihatan secara signifikan, kita juga tidak bisa menafikan ya kalau ada dinamika atau aktor politik yang juga berperanan dalam proses-proses seperti ini. Kita tidak boleh naif juga bahwa kemungkinan-kemungkinan itu tetap ada. Dan intinya adalah bahwa akumulasi dari berbagai macam aspek itu membuat apa yang terjadi di Pati ini harus jadi cerminan bagi kepala daerah di tempat yang lain. Karena notabene kan kepala daerah kita ini kan baru sekitar 6 bulan menjabat ya. Artinya perjalanannya ke depan masih sangat-sangat panjang. Oke, baik. Kalau B. Fitri lihat gimana? Apa ini kan kalau tadi problemnya adalah pada Sudewo, PBB juga naik, tapi kenapa kemudian Pati meledak, bahkan parpolnya pun nggak kelihatan tiba-tiba meledak gitu aja? Apa yang Anda baca? Ya, pertama yang kita harus baca itu berarti selama ini parpol tidak ada koneksi. Tidak ada koneksi dengan warganya. Kalau ada koneksi kan mestinya DPRD itu sejak kan tadi disebutkan oleh Pak Gulo 22 masalah. Berarti tidak mungkin ini terjadi dalam sekejap. Artinya kalau memang ada koneksi, partai politik di DPRD harusnya bersuara, panggil, tanya. Itu kan mekanisme biasa ya, namanya fungsi pengawasan dari DPRD. Kalaupun bukan bupatinya tapi stafnya. Itu kan belum pernah terjadi dari yang kita tahu. Kemudian yang kedua juga memang Pati ini punya akar yang menarik ya. Karena dulu Samin Surosentiko yang juga sangat dikenal dalam sejarah Indonesia juga menolak membayar pajak pada pemerintah Belanda waktu itu. Karena mereka itu punya semangat perlawanan yang cukup luar biasa. Pati dan Blora sebenarnya. Nah tapi satu lagi adalah saya melihat memang ini ada kemarahan yang memuncak. Tidak hanya di Pati. Saya sering pakai istilah Pati adalah kita. Kita adalah Pati. Sebenarnya yang sekarang ini kita alami agak rata di banyak tempat. Tadi Prof. Edi Hadis menyebutkan beberapa tempat sudah mulai dipotong transfer dari pusat kepada daerah. Dan itu adalah policy, nanti tolong diperbaiki bila saya salah, teman-teman Celios saya kira punya datanya juga. Bahwa transfer dari pusat ke daerah itu memang sangat berkurang. Sangat berkurang. Karena kita nggak punya uang. Datanya sudah banyak, saya kira Kompas juga sudah mengeluarkan begitu ya. Sehingga untuk kepala-kepala daerah yang tidak inovatif atau kreatif, mereka tarik pajak aja karena itu yang paling instan. Langsung nyekek nyekek warga begitu ya, tapi dia instan, nggak harus research and development dulu, pariwisata dikembangkan atau pertanian dikembangkan, nggak usah, langsung aja naikkan. Nah ini akibatnya ini akan meluas, saya khawatirnya begitu. Meluas. Tidak hanya di Pati, tapi yang kita sudah dengar ya, tadi saya sempat lihat di Kompas di TV sambil nonton TV tadi, ada yang membawa galon itu di Jombang kalau saya tidak salah ya, kemudian di Cirebon juga bawa
koin dalam galon karena sebagai bentuk protes karena di tempat mereka juga ada kenaikan pajak kurang lebih 400% kalau saya tidak salah. Oke, baik. Mas Media, tadi Bibip mengatakan bahwa ini dampak dari efisiensi anggaran, uang dari pusat ke daerah makin kecil, daerahnya kemudian tidak cukup kreatif ya narik pajak itu. Artinya ini kalau memang itu bisa berpotensi terjadi di berbagai tempat. Betul sekali, Mas. Pati itu berkurang anggarannya 59 miliar. Berkurang 50 akibat karena efisiensi anggaran, dan itu besar sekali untuk Kabupaten Pati. Dan 70% kabupaten kota di Indonesia bergantung dari DAK dan EAU. Dan itu dipangkas oleh pemerintah dan ugal-ugalan. Item pemangkasan itu cenderung tidak hati-hati. Banyak proyek irigasi yang dipangkas yang ujung-ujungnya juga mengganggu layanan publik. Artinya ini saya sepakat bahwa ada persoalan leadership di Kabupaten Pati, tapi ada persoalan lebih besar yang harus kita antisipasi. Apa yaitu soal daerah nggak ada uang. Daerah nggak ada uang? Daerah nggak ada uang. Uang dipangkas, kemudian digeser ke program strategis yang juga nggak muter di bawah. MBG itu juga hari ini belum menghasilkan nilai tambah sangat signifikan pada UMKM. Artinya ada kesalahan dari pemerintah pusat juga? Pasti. Karena sistem perpajakan kita sangat tidak adil dan regresif. PBB itu regresif. Pusat sekarang mendorong PPN lagi untuk dinaikkan. Itu sangat regresif. Ada kegagalan dari negara meningkatkan penerimaan pajak. Kita ngomong soal efisiensi anggaran, tapi kita stop di situ. Tapi kita lupa, kita nggak nambah duit di dompet negara kita. Tax rasio kita 80 tahun Indonesia merdeka, 10 tahun terakhir stagnan. Penerimaan negara tidak naik signifikan. Akibatnya daerah terkapar hari ini. Karena kalau negara gagal mengumpulkan pajak yang progresif dari orang kaya, super kaya ya, dari triliuner, gagal menutup celah kebocoran pajak, ya ini implikasinya. Implikasi dari itu bisa terjadi di berbagai tempat ya. Dan masyarakat marah di Pati karena mereka dipajaki begitu saja. Oke, jadi apa arti 80 tahun Indonesia merdeka dalam kondisi ekonomi politik global yang tidak menentu? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Menurut saya sudah, tapi sayangnya kalau untuk pekerjaan itu masih kurang. Sekarang itu untuk pekerjaan tuh masih banyak yang menganggur, bahkan orang yang baru tamat kuliah aja tuh masih mencari kesana kemari gitu. Kalau menurut saya sih ada udahnya ada belumnya juga nih. Kalau menurut saya di belumnya ya tadi, kalau menurut saya sih karena masih banyak pengangguran sama strata pendidikan sih masih belum merata. Kalau udahnya ya banyak kemudahan-kemudahan yang udah diberikan sama pemerintah dan yang lain-lainnya sih. Gitu. Menurut saya ini masih belum ya, karena di sini tuh masih banyak masyarakat yang belum dapat lapangan kerja, terus kemiskinan. Dari segi ekonomi masih kurang. Terus banyaknya anak-anak yang masih di bawah umur itu kurangnya pendidikan, sedikit gimana. Itulah testimoni sejumlah warga soal kemerdekaan. Saya kembali ke Mas Nimerodi Gulo. Mas Gulo, bisa nggak dideskripsikan bagaimana sebetulnya hubungan antara Bupati Sudewo itu dengan DPRD sih sebetulnya? Jadi sejak awal saya melihat ya, anggota DPRD itu hampir tidak ada komunikasi yang bagus. Misalnya itu tadi yang dikatakan oleh beberapa anggota DPR bahwa ketika menetapkan besaran pajak, sebenarnya besaran pajak itu bukan hanya 250%, ada yang 1000%. Misalnya di beberapa teman-teman bayarannya per tahun biasanya itu 35.000, jadi 200.000. Coba itu berapa persen itu? Jadi itu sebenarnya yang dikatakan 250% itu enggak, itu melebihi dari itu. Nah, ketika itu Bupati melakukan tindakan mengeluarkan kebijakan itu, sama sekali tidak mengajak DPR untuk berkomunikasi. Dan itu yang saya katakan, karena tidak adanya komunikasi dan arogansi Bupati merasa bahwa dia yang paling benar, kebenaran tunggal ada di tangannya dia, maka semua orang tidak pernah diajak. Suka-sukanya, makanya ugal-ugalan, pemerintahannya ugal-ugalan ini. Nah, akibat ugal-ugalan pemerintahan itulah baik orang dalam maupun masyarakat luas itu serentak melawan dia. Jadi kalau dia mengatakan bahwa ada yang menunggangi kegiatan itu justru akan memancing amarah banyak orang. Siapa yang ditunggangi? Karena murni kepentingan dan itu suara dari masyarakat. Bukan hanya masyarakat.
anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra saja itu juga mendukung tadi dengan semangatnya. Seakan-akan dengan kedatangan masyarakat tadi itu adalah satu energi yang sangat dahsyat bagi mereka untuk mengatakan setuju. Nah, tidak hanya itu, di internal PNS juga melakukan yang sama sebenarnya, cuma takut bersuara. Ini artinya bahwa sebenarnya gaya kepemimpinan ugal-ugalan bupati ini luar biasa. Sehingga semua orang itu benci dengan gaya kepemimpinannya. Oke, baik. Itu kira-kira yang Oke, baik. Bung Kodari, meskipun Anda mau pribadi sebagai KSP, ini gimana melihat performan dari pemerintahan lokal gitu yang komunikasi sangat-sangat buruk gitu sampai tidak pernah berkomunikasi. Pertama pemerintahan kabupaten kota kan sangat banyak ya, sekitar kita 500 ya. Enggak, kita harus melihat secara keseluruhan juga karena kita kan bicara mengenai Indonesia. Dan saya mau mengatakan begini, kalau ada contoh yang pada hari ini dianggap sebagai contoh yang tidak baik, kita juga harus melihat contoh yang lain. Bagaimana kemudian ada kepala daerah yang bisa melakukan terobosan dan inovasi dan keberpihakan kepada rakyatnya itu sangat besar. Misalnya di Kabupaten Lahat, bupatinya itu Bursa Zarnubi. Dia melakukan efisiensi dari anggaran sekitar 3,2 triliun ya, dia ambil 400 anggaran itu dan dia geser anggaran itu untuk membangun irigasi bagi masyarakat di Kabupaten Lahat. Jadi maksud saya begini, sebetulnya ini kan kembali juga kepada inovasi, keberanian dan komunikasi yang baik antara bupati dengan DPRD. Dalam kasus di Lahat itu komunikasi dengan DPRD-nya berjalan dengan baik. Bahkan saya juga melihat langsung bagaimana komunikasi antara bupati dengan pimpinan DPR itu bagus. Sehingga walaupun kemudian itu menggeser dalam jumlah yang besar dan mungkin punya implikasi kepada DPRD, tetap mendapatkan dukungan begitu loh. Nah, cuman kan ini nggak jadi berita sebesar seperti karena nggak ada demo di Pati. Ya? Baik, Prof. Fedi, saya ingin tanya ya. Ini kalau kita tadi Kodari kan mengatakan ada juga bupati yang baik gitu kan. Tapi pertanyaan saya adalah apa yang terjadi? Apakah ini kesalahan sistem dari demokrasi tingkat lokal yang kemudian seperti kasus Pati atau memang problem personal sih sebenarnya menjadi masalah di local government kita ini? Menurut saya ini persoalan yang sistemik. Sistemik. Jadi jadi begini ya. Kita kan 20-an tahun yang lalu ya sejak 2001 tuh menjalankan desentralisasi. Lalu banyak sumber daya dan otoritas itu dipindahkan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah, ya. Nah, tujuannya itu supaya pemerintah daerahnya itu lebih dekat pada masyarakat lokal. Tapi sebenarnya yang terjadi bukan itu. Untuk sebagian besar yang terjadi adalah munculnya raja-raja kecil di tempat-tempat lokal tersebut. Jadi yang namanya korupsi, nepotisme, dan sebagainya yang berpusat di Jakarta direplikasi di tingkat daerah. Muncullah raja-raja kecil yang arogan ini. Tapi sebentar ya, Pak Budiman, kalau saya boleh lanjutkan. Ini desentralisasi ini sebetulnya sekarang lagi dipukul mundur. Sejak zaman Jokowi sebetulnya. Tapi diakselerisasi oleh Presiden Prabowo ini. Kita lihat bahwa yang disebut tadi PSN ya, Proyek Strategis Nasional, itu kan semuanya dilaksanakan ya, sebagian besar dilaksanakan tanpa input dari pemerintah lokal. Akibatnya raja-raja kecil itu nggak makan. Lalu mereka marah kepada yang pusat gitu. Nah, yang terjadi di masa Prabowo ini adalah bahwa konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik di pusat itu semakin dipertajam. Karena menurut saya sih ya, di bawah Prabowo ini ada suatu proyek untuk sebetulnya proyek besarnya adalah untuk memukul mundur semua kemajuan-kemajuan walaupun yang sifatnya sangat terbatas dari reformasi itu sendiri. Termasuk desentralisasi, termasuk hak asasi manusia, termasuk kebebasan pers, termasuk kebebasan akademis, dan lain sebagainya. Jadi persoalannya sistemik. Sistemik dan resentralisasi. Bib, gimana argumen dari
Fedi adalah ini resentralisasi dan sangat sistemik. Lalu kemudian jalan keluar dan masa depan demokrasi Indonesia seperti apa di peringatan kemerdekaan ini? Saya setuju sistemik ya, karena ini jadi jangan disalahkan ini bupatinya yang salah, yang di sini dan seterusnya begitu ya. Sistemik karena saya setuju dengan, dan ini mendekatinya dari sudut pandang yang agak berbeda sedikit, yaitu partai politik. Nah ini bidangnya Mas Budiman juga kan. Bagaimana kita juga selain yang sistemik PSN, kemudian jangan lupa ada Undang-Undang Cipta Kerja yang juga menarik betul desentralisasi yang sudah diupayakan untuk dilakukan sejak 98. Tapi juga partai politik itu benar-benar bertumpu pada kekuatan di elit di tingkat pusat juga. Sehingga akhirnya konfigurasi politik di tingkat daerah pun hanya seperti copy paste dari apa yang terjadi di tingkat pusat. Termasuk pertikaian-pertikaian politik di antara partai politik itu. Dari nasional dibawa ke lokal begitu. Nah tapi kan pertanyaan berat dari Mas Budiman adalah nanti ke depannya gimana nih, kita sudah 80 tahun. Saya kira memang banyak hal yang harus dibongkar, salah satunya adalah sistem kepartaian kita itu loh. Mulai dari situ barangkali kita jadi bisa membicarakan soal bagaimana menentukan pembongkaran tadi ya resentralisasi, kemudian juga ada masalah dalam kebebasan pers, ada masalah dalam hak asasi manusia dan lain-lain. Karena pada ujungnya pengambil keputusan-keputusan penting di DPR RI maupun DPRD ya adalah partai politik, bahkan juga presiden dari partai politik. Nah itu yang saya kira harus kita bongkar betul, karena saya kalau balik 80 tahun ya, saya karena pembelajar hukum tata negara sering baca risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, rasanya tidak ada lagi yang dulu kita melihat intelektual, politikus intelektual. Dulu itu perdebatan terjadi dengan ramai, tapi semua masih bisa dalam rasa kebangsaan yang tinggi. Sekarang politikus berebutan jabatan untuk kepentingan pribadi, untuk uang, untuk cuan masing-masing. Tidak ada lagi orang-orang politikus intelektual itu seperti yang apa, Bivitri? Misalnya diskusi di DPR masih misalnya berjalan. Tan Malaka, misalnya Hatta, kemudian banyak lagi yang lain. Harus konkret dong. Nah, itu konkret, nggak makanya bisa saya sebut nama. Saya sebut Nggak nama. gini, contoh konkretnya itu pada tataran kebijakan, pada tataran diskusi, bukan sebut nama. Apakah ada sekarang kebijakan yang diperdebatkan secara intelektual kalau Undang-Undang BUMN saja dibahas dalam 3 hari, misalnya begitu? Begini, kita Di intelektualnya harus di mana? melihat. Saya ingin ini tahu kan juga judulnya kan jadinya. begini. Kita judulnya ini kan benarkah kita sudah merdeka? Tentunya kalau secara formal ya kita sudah merdeka 17 Agustus. Tapi tentu perjuangan untuk memajukan kesejahteraan bangsa ini kan pasti terus berjalan. Kita sendiri punya program 100 tahun Indonesia Maju 2045. Yang jelas kalau bicara Pak Prabowo pada hari ini sebagai presiden, beliau justru adalah figur yang sangat ingin memerdekakan bangsa Indonesia. Merdeka dari apa? Dari ketergantungan pangan dengan negara asing, memerdekakan bangsa Indonesia dari apa? Dari ketergantungan energi, kemudian ingin memberikan perumahan kepada masyarakat, membebaskan cara apa tuh? PHTB, PBG, PPN dengan cara membangun perumahan. Anggaran 200.000 kan sekarang udah naik 350.000. Yang 3 juta rumah itu sudah ada? Iya, belum. 3 juta belum. Kan masih berproses. Tetapi dari 200.000 sudah naik 350.000. Ada upaya dan perjuangan itu. Mereka-mereka yang desil 10% terbawah itu tidak punya kesempatan untuk sekolah, dimerdekakan supaya bisa sekolah dengan sekolah rakyat, diberikan pendidikan, SPP-nya di cover, dikasih seragam, sudah ada evaluasi dikasih belum makan, dari sekolah rakyat baru berjalan Bu Bivitri. Jadi belum dievaluasi. Baru 6 bulan, Ibu ketinggalan banget, nggak ngikutin perkembangan. Kok bisa ngomong nggak ada dialog dan nggak ada diskusi mengenai kebijakan tugas publik. Anda kan memang untuk menjelaskan ke publik sebagai bicara. Tapi begini pertanyaan tugas Ibu saya itu mengindikasikan bahwa Ibu itu bahkan untuk program yang begitu penting nggak tahu, bisa-bisanya nanya ada nggak evaluasi, programnya aja baru berjalan. Mohon maaf ya. Karena saya mendengar ratusan guru sudah mengundurkan diri. Loh, namanya murid-murid proses sudah di mengundurkan awal yang diri. direkrut kan banyak. Alasannya Artinya juga evaluasi jelas. kebijakan Yang itu mundur harus itu ada. karena tidak siap ditugaskan tempat yang jauh. Wajar aja ada orang yang siap dan nggak siap. Namanya juga sebuah perjuangan untuk program yang besar dan bagus yang makro. Jadi mohon maaf Ya, saya untuk ngerti hal tugas sebesar Anda itu memang saja Bu promosi Fitri pemerintah, jadi nggak nggak bisa apa-apa. kasih contoh. Jadi jangan ngomong lah mengenai sekarang nggak ada perdebatan intelektual. Ini semua perdebatannya konseptual dan teknokratis, Pak. Saya keliling, Pak. Ngelihat langsung ke calon siswa, ketemu dengan lembaga-lembaga yang menyiapkan sekolah rakyat itu. Inovasinya luar biasa. Termasuk menggusur Begini sekolah loh. disabilitas untuk sekolah Nah, rakyat. ini salah paham lagi.
salah paham lagi. Itu sebetulnya proses yang sudah berjalan sebelumnya. Dan memang yang namanya sekolah rakyat ini, ada sekolah rakyat sementara yang setahun ini sambil dibangun yang permanen. Dan inovasi di daerah itu luar biasa, Mas. Bagus. Ada yang menggunakan bekas hotel, punya Pemda, ada yang menggunakan sekolah yang kosong. Jadi keinginan pemerintah daerah untuk bisa menyediakan sekolah rakyat bagi masyarakatnya itu besar sekali. Jadi keberpihakannya ini luar biasa. Itu jangan dinafikan, Bu Bivitri. Saya ke media dulu. Saya ngerti tugas Anda memang promosi pemerintah. Bukan begitu, saya kan menyampaikan apa adanya. Saya menyampaikan apa adanya. Semua yang saya sampaikan ini bisa dicek. Iya, bukan promo. Ini memang kan menjelaskan. Tugasnya di sini kan bicara ya, Mas ya. Ya, mencari solusi toh. Kita kesempatan ke media dulu ya. Media, gimana sih Anda coba menangkap suara kebatinan dari kadang ekonom ya? Kalau dari orang kecil ya, yang soal komunikasi yang buruk, tanah, soal payment ID dan lain sebagainya. Ini suasana kebatinannya seperti apa sih sebetulnya? Ada anomali yang aneh di Indonesia hari ini, Mas. Pertumbuhan dibilang tinggi tapi PHK di mana-mana. 150.000 hingga bulan Juni. Ini belum lagi persoalan indikator ekonomi yang lain ya. Daya beli relatif stagnan, termasuk juga pengangguran. Saya melihat kalau kita tidak hati-hati melihat ekonomi ke depan ini ada masalah. Apa itu? Contoh kualitas hidup masyarakat ya. Nurun. 2022 sampai 2024 pasca Ciptaker masyarakat bekerja lebih banyak dari seperti biasanya. Dan angka harapan hidup Indonesia itu turun 1 tahun menjadi 67 tahun. Jadi masyarakat Indonesia lebih cepat meninggal sekarang. Karena kegagalan ekonomi kita melindungi masyarakat miskin. Dan saya hanya ingin pemerintah terbuka terhadap kritik, Mas. Ada banyak PR di Indonesia hari ini dan salah satunya soal pajak. Masyarakat itu mau bayar pajak. Tapi please pastikan pajaknya adil. Pastikan uang pajak itu kembali ke masyarakat. Ini kan yang nggak terjadi. There is no freedom. Karena masyarakat kecil tidak sama posisinya dengan orang kaya dalam hal pajak. Masyarakat Pati dikenai PBB, nggak ada opsi lain selain bayar. Tapi orang super kaya itu nggak dikenakan pajak kekayaan. Mereka punya konsultan untuk tidak membayar pajak. Kan ada pajak kumulatif, Mas. Kita tidak punya pajak kekayaan, Mas. Iya, tapi ada pajak kumulatif. Tidak bisa juga dikatakan bahwa tidak ada keadilan. Kalau penghasilan Anda di atas 5 miliar, pajaknya 35% itu income lebih tax, tinggi. Mas. Itu pajak penghasilan. Iya, ini pajak kan harus dilihat secara menyeluruh. Harus dilihat secara menyeluruh. Jangan kemudian ada keadilan yang proporsional soal pajak income itu lalu nggak disebut sama sekali. Ngobrol dengan ekonomis, Mas. Ya nggak apa-apa, sampaikan aja. Anda ketemu dengan saya, Anda sampaikan aja kepada saya. Karena Masnya keliru, mohon maaf. Jadi pajak penghasilan beda dengan pajak kekayaan. Bisa baca dulu, Mas. Iya, paham. Tapi ada keadilan di sana. Penghasilannya berbeda, pajaknya juga berbeda. Tapi pajak kekayaan berbeda dengan pajak penghasilan. Iya, saya sedang bicara pajak penghasilan. Saya mengatakan dalam pajak penghasilan itu ada perbedaan tarif untuk... Tidak begitu progresif, Mas. Tarif pajak berdasarkan penghasilan. Orang miskin membayar lebih besar persentasenya daripada orang kaya pajak penghasilan. Iya, tapi kita bicara persentase tarif pendapatan lebih tinggi, maka tarifnya juga berbeda. Itu nggak bisa dibantah itu. Nggak bisa dibantah itu. Nanti saya tulis. Iya, silakan ditulis. Tapi ada yang bisa bantah bahwa persentasenya meningkat. Bagaimana makin tinggi pendapatan, makin tinggi momentum 80 tahun kemerdekaan Indonesia dimaknai? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Ke Mas Gulo dari Pati. Setelah DPRD sepakat membentuk pansus, kira-kira seberapa sabar masyarakat Pati menunggu proses konstitusional DPRD, Mas Gulo? Tadi beberapa peserta ASI merasa bahwa untuk sementara dulu kita serahkan kepada partai DPRD yang telah membentuk pansus. Tetapi harapannya adalah jangan terlalu lama. Jika terlalu lama, pasti mereka akan turun lagi ke lapangan untuk berdemo. Dan saya berpikir bahwa proses untuk sampai kepada impeachment Bupati itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena setelah dilakukan misalnya hasil pansus, itu kan harus dikirim ke Mahkamah Agung dulu. Berapa banyak, berapa lama prosesnya itu. Setelah itu dikirim lagi kepada
Ya kalau setuju Mahkamah Agung bahwa itu ada pelanggaran konstitusi misalnya. Kalau tidak, kan kembali kepada DPR dan dia nggak bisa apa-apa. Nah saya pikir adalah bola panas masih besar sekali di Pati. Kalau Partai Gerindra tidak mengambil alih, maka Pati akan menjadi kacau balau. Oke. Ini hanya sebagai catatan bagi saya sebagai tim advokasinya. Baik, Mas Gulo. Prof. Fedi, saya ingin Prof. Fedi memberikan catatan ya soal 80 tahun kemerdekaan dan masa depan demokrasi Indonesia. Menurut Anda seperti apa sebetulnya? Jadi begini, kalau dikatakan merdeka dari asing, ya untuk sebagian besar iyalah, kan tidak ada negara yang sama sekali bebas dari pengaruh asing. Tetapi jelas-jelas kita tidak merdeka dari yang saya sebut sebagai oligarki. Oligarki itu adalah persekongkolan antara politik birokrasi dan bisnis besar untuk menguasai sumber daya dan institusi publik untuk keuntungan pribadinya. Nah, tadi itu disebut oleh Bu Bivitri dan dalam perdebatan dengan Pak Kodari itu tentang peranan partai politik dan reformasi dalam partai politik. Persoalannya menurut saya Bu Bivitri, partai politik besar kita semuanya dikuasai oleh oligarki. Oleh oligarki. Bahkan kalau mau dikatakan, semua pemerintahan Indonesia dari zaman Soeharto sampai Prabowo sekarang ini, termasuk Jokowi, Megawati dan sebagainya, adalah pemerintahan yang didominasi oleh oligarki. Jadi Pak Media mengharapkan keadilan sosial dari pemerintahan-pemerintahan seperti ini sebetulnya sangat sulit. Nonsen. Karena mereka itu sebetulnya hanya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri, yaitu oligarki tersebut, dan kebiasaannya itu tidak mewakili kepentingan rakyat secara umum. Jadi Pak Kodari tadi sebut tentang keadilan, kita lihat bahwa kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia sekarang ini ya lebih tinggi daripada 40 tahun yang lalu. Ya, mau pajak dan mekanisme macam apa yang disebut Pak Kodari tadi itu, konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di Indonesia setelah 80 tahun merdeka itu lebih terpusat di kalangan segelintir orang. Dan di bawah Presiden Prabowo ini, saya pikir ini akan semakin terpusat, sehingga kalau dikatakan demokrasi Indonesia masa depannya seperti apa, menurut saya suram. Oke, baik, suram, Prof. Fedi. Bibip, jadi Anda gimana? Apakah kita betul-betul sudah merdeka dan gimana akan lebih merdeka lagi sebetulnya sekarang ini? Ya kalau dibilang itu tadi ya, kalau merdeka kita maknai sekedar kemerdekaan dari penjajahan, ya. Tapi kan kemerdekaan dalam bentuk lain yang merdeka dari korupsi, merdeka untuk berpendapat, bahkan merdeka untuk beragama. Saya baru dengar lagi beberapa tekanan pada kelompok-kelompok minoritas agama. Itu semua belum terjadi. Saya menyambungkan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Fedi Hadis tadi. Saya setuju bahwa ini ada masalah dengan oligarki. Dan saya ingin menambahkan satu catatan lagi pada pemerintahan yang sekarang, ini sudah 80 tahun kemerdekaan kita. Mari ketika membuat kebijakan, terlepas dari oligarkinya masih menguat begitu ya, tapi yang juga dikemukakan selalu adalah kebijakannya berdasarkan ilusi-ilusi nih, bukan berdasarkan data. Jadi mana data ekonominya, malah ternyata katanya ada manipulasi dengan data dari Badan Pusat Statistik. Jadi saya kira ke depannya yang diharapkan adalah benar-benar ada suatu upaya untuk memerdekakan itu bukan hanya dengan ilusi-ilusi illusion of grandeur gitu ya. Kita bangsa besar dan sebagainya. Bukan hanya itu. Konkretnya warga yang sehari-hari harus berjuang untuk hidup, bagaimana gap yang disebutkan oleh Prof. Fedi Hadis tadi sangat terasa sekarang antara yang paling kaya dengan yang miskin. Media, jadi Anda gimana memaknai kemerdekaan 80 tahun ini sebenarnya? Sekarang umur saya 35-36 Mas. Dan saya memilih kita nggak boleh pesimis. Kita harus seperti masyarakat Pati. Kalau ada ketidakadilan, termasuk soal urusan perpajakan, kita lawan. Besok akan ada putusan GR yang kami sampaikan masyarakat sipil terkait PPN Mas. PPN itu pajak regresif dan kemungkinan besok kita kalah. Nanti kita saksikan putusan MK. Tapi kita lawan ketidakadilan ini karena itu jalan satu-satunya. Tadi Prof. Fedi menyampaikan, faktanya hari ini saya hitung sendiri 50 orang terkaya Indonesia itu punya aset kekayaan setara 50 juta masyarakat Indonesia. Itu ironis sekali. Dan mereka ini menikmati royalti pajak, menikmati celah pajak dan mereka tidak bayar pajak signifikan. Apa yang terjadi di Pati tidak akan terjadi kalau orang super kaya ini bayar pajak dengan benar.
Dan itu tidak akan terjadi dan ini harus kita perjuangkan Oke, bersama. Mas Kodari, silakan direspon. Ya, saya kira Pak Prabowo berusaha dengan sangat konkret ya, baik pada tingkat bukan hanya niatan tapi juga sistem, orang, anggaran, institusi semua digerakkan. MBG contohnya itu adalah untuk meningkatkan kualitas SDM kita supaya jangan stunting, supaya IQ-nya bagus. Kemudian untuk aspek kesehatan lainnya misalnya dibangun rumah sakit 66 dari tipe D jadi tipe C. Lalu ada cek kesehatan gratis. Ini Pak Prabowo ini sedang memerdekakan bangsa Indonesia dari segi kesehatan. Lalu kemudian dari segi pendidikan, tadi saya sudah sebutkan bagaimana yang desil 10 itu diberikan akses supaya masa depan mereka itu menjadi cerah ya. Yang tadinya tidak punya harapan menjadi punya harapan. Kemudian dari perumahan juga ada upaya yang luar biasa untuk bisa meningkatkan anggaran dan pembangunan agar rumah-rumah menjadi lebih banyak. Jadi saya kira Pak Prabowo ini temanya itu adalah satu kedaulatan negara, kita mandiri secara pangan, mandiri secara energi dan seterusnya, tapi juga keberpihakan yang sangat besar kepada rakyat menengah ke bawah. Begini kalau saya melihat ya, memang kita semua struktur masyarakat itu dia bentuknya nggak mungkin rata betul ya begini, tapi kesenjangan atau jaraknya itu harus dipangkas ya, dan saya yakin bahwa itu yang sedang diusahakan oleh Pak Prabowo sekarang dan akan datang. Harus sabar lah ya. Berproses. Oke, makasih Mas Kodari, media, Bibip, Prof. Fedi Hadis, dan Mas Gulo telah bergabung di satu meja The Forum. 80 tahun setelah proklamasi dikumandangkan, bangsa ini masih menemukan pejabat yang sewenang-wenang. Tentunya ada juga yang baik. Pejabat yang tak mendengar suara rakyat, tentunya ada juga yang mendengar. Tapi korupsi yang juga kian membudaya. Di Kolaka Timur seorang bupati ditangkap KPK. Di Pati seorang bupati arogan diminta mundur rakyatnya. Di Kementerian Agama mantan menteri disekal ke luar negeri. Di DPR mayoritas anggota Komisi Perbankan terima dana CSR Bank Indonesia. Apakah ini buah kemerdekaan? Ataukah kemerdekaan telah dikorupsi? Menjadi alat mempertahankan kuasa dan menumpuk kekayaan dengan berbagai pungutan apapun namanya, pajak, royalti. Bung Hatta pernah mengingatkan kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tapi jembatan emas menuju keadilan sosial. Saatnya pemimpin berempati dengan beban rakyat, lebih elegan dalam memberi pernyataan. Elit mungkin merasakan kemerdekaan, sementara rakyat tetap merasa terjajah oleh kemiskinan, korupsi dan ketidakadilan hukum. Saya Budiman Tanurojo, ini satu meja The Forum, tempat kita tak boleh diam ketika nurani dan republik sedang diuji. Terima kasih dan sampai jumpa, tetap di Kompas TV dan saksikan Kompas Malam.